Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada pertemuan ketujuh ini kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang telah disurahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Baik, mana anak-anakku di rumah, sehat-sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, semangat, serta kemudahan di dalam memahami ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten mengikuti perjuangan beliau sampai akhir zaman. Baik, qabla bidayatid dars, ya, sebelum kita memulai pelajaran, saya selalu memulai dengan motivasi, ya. Lalu kita sudah mengambil kosakata manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Yang kedua yang lalu mansara, ya, mansara ala darbi wasalah, siapa yang berjalan pada jalannya maka dia akan sampai. Baik, pada kesempatan ini saya menambahkan lagi may yazra yahsud, ya, siapa yang menanam pasti dia akan memetik. Nah, tentu kita sekalian di dalam kehidupan kita berupaya ya menanam sesuatu hal yang baik, ya, karena suatu saat kita akan menuai hasilnya, kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, kalau hari ini kita ada agak kepayahan, ya, agak kesulitan di dalam proses belajar, ya, tentu suatu saat kita akan mendapatkan manfaat dan hasil dari proses pembelajaran yang kita lakoni, yang kita jalani pada kesempatan hari ini. Jadi semakin bagus dan semakin giat kita belajar, semakin bagus kita berproses, nah tentu hasilnya juga akan semakin bagus. Nah, tentu juga seperti itu, seperti tadi dalam pepatah, ya, siapa yang menanam maka dia akan memetik. Ya, maka suatu saat kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam, ya, apakah itu secara alami, ya, misalnya ada menanam rambutan, durian, ya, kayak begitu juga kita menanamkan satu kebaikan, maka suatu saat juga kita akan mendapatkan hasilnya. Baik, motivasi yang kedua, ijhad wala taksal wala takun gafilan fadamatul uqbali man yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Fadamatul uqba liman yatakasal, karena orang yang bermalas-malasan akan menyesal kemudian hari. Jadi di sini kita dalam pepatah ini menganjurkan kita supaya kita harus bersemangat belajar. Jadi anak-anakku di rumah, ya, semuanya harus bisa bersemangat untuk belajar, terutama belajar bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan dengan bahasa yang kita pelajari ini bisa memudahkan kita di dalam memahami agama kita, memahami Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, fi hazihil maddah, ya, pada pelajaran kali ini, ya, kita masuk pada hiwar atau muhadasah, ya, muhadasah. Muhadasahnya ini agak pendek atau singkat, dan kata-kata juga sudah banyak yang berulang, ya. Tapi qabla dukhul ilal hiwar, jadi sebelum masuk pada hiwar atau muhadasah, ya, seperti biasanya kata-kata yang barangkali sudah jarang kita dengarkan atau sulit, maka saya sering keluarkan itu untuk memudahkan kita memahami wacana atau hiwar.
Misalnya di sini naharuka sa'idun. Ya, ini sering kita dengarkan ya, naharuka sa'idun. Ya, semoga harimu menyenangkan. Biasa juga diartikan ini selamat siang, sama dengan sabahul khair. Nah, jawabannya adalah sabahun nur. Nah, itu artinya selamat pagi. Nah, tapi kalau diartikan satu-satu, misalnya sabahul khair, pagi yang baik, ya sabahun nur, pagi yang cahaya. Tapi itu dalam artinya sebenarnya selamat pagi. Nah, sama kalau di sini juga naharuka sa'idun mubarak. Nah, ini. Jadi kalau kita misalnya ketemu orang di siang hari, ya kita naharuka sa'idun. Kalau kita ketemu di pagi hari, nah itu tadi sabahul khair, sabahun nur. Jadi kata-kata ini agak mudah kita ya praktekkan dalam kehidupan kita atau dalam interaksi kita dengan teman kita ya. Baik, kalimat berikutnya atau mufradat berikut ini al-an ya. Al-an mubasyaratan. Nah, kalau kita membuat kalimat ya, misalnya kita pakai kalimat al-an. Al-an nata'allam al-lughatul arabiyyah. Nah, sekarang kita belajar bahasa Arab. Atau al-an al-imtihan. Nah, sekarang ini adalah sementara ujian. Jadi kita bisa mengembangkan kata al-an ini dengan posisi kita atau di mana kita berada ya. Sama dengan kalau misalnya sekarang kita belajar ya, tinggal kita tambahkan al-an nata'allamu minal fil bait ya, sekarang kita belajar di rumah. Atau misalnya kita belajar di sekolah, al-an nata'allamu fil madrasah atau fil fasal ya. Jadi banyak ya, sekali lagi ini bisa kita kembangkan. Jadi bahasa Arab itu ya sebenarnya kita tinggal perbanyak mufradat, maka kita bisa akan menyambungkan itu dengan bahasa sehari-hari kita. Jadi ya saya sering katakan bahwa bahasa Arab itu sahal, mudah ya. Nah, tinggal kalau banyak orang praktekkan itu bahasa Arab itu menghafal kosakata itu tiap hari minimal 3 ya. Yang lebih bagus itu ada 10. Saya di dalam proses pembelajaran ini itu minimal 5 ya. Jadi kalau itu adik-adik atau anak-anakku semua hafal minimal 5 itu sudah berapa? Sudah 7 pertemuan ya. Berarti sudah 35 kosakata. Nah, ditambah lagi di wacana, kalau Anda mengingat berarti sudah luar biasa. Sudah ada lebih 100 kosakata. Jadi di sekitar lebih 100 kosakata mufradat itu kalau dipraktekkan, wah itu sudah bisa berbahasa Arab sesungguhnya ya. Mulai dari yang lalu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, sekarang kita masuk pada fi'il nahi yang sifatnya larangan. Baik, berikutnya di sini adalah imtihan ya. Jadi saya sering ulangi 3 kali imtihan. Nah, kita bisa cari kalimat apa yang kita mau pasangkan ini imtihan. Fi yaumil mustaqbal sanuki atau sofa imtihan ya, bisa begitu. Atau misalnya al-an imtihan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalau sekarang ini ujian ya, atau fil mustaqbal atau fil usbu'il qadim seterusnya, nah, bisa kita bahasakan seperti itu. Jadi ini kosakata sudah sering berulang dalam dalam wacana sebelumnya, tapi saya ulangi ini karena menjadi bagian penting dalam hiwar sebentar. Terus hanya yadul yusra ya, itu lawannya yadul yumna ya. Kalau dalam nyanyian itu liyadani yumna wal yusra. Jadi saya punya tangan itu kiri dan kanan ya. Jadi di sini yang ada yadul yusra. Nah, karena sesuai dengan nanti hiwarnya ada yang menjelaskan ini. Yadul yusra itu tangan kiri ya. La ta'kul bil yadil yusra, tidak boleh makan ya, tidak boleh makan menggunakan tangan kiri. Walakin kul bil yadil yumna ya, tapi makanlah dengan tangan kanan. Nah,
kira-kira begitu. Fil bait atau fil madrasah atau fil mat'am atau fi ayyi syai'in tapi in kana ya idza kana naqul labud bi istimalil yadul yumna laisa bi istimalil yadul yusra. Nah itu. Terus mufradat terakhir fataha yaftahu ya, membuka. Jadi fataha yaftahu miftahun. Miftah itu artinya alat membuka ya. Jika dikatakan miftahun kunci, alat ya. Fataha yaftahu fathan wa jaka maktuhun iftah la taftah ya, dan seterusnya. Dalam tasrif itu seperti itu. Jadi kata fataha itu fi'lun madi ya, telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah ya, bukalah. La taftah, jangan buka. Jadi kayak begitu dalam bahasa Arab. Iftah kitabaka. Iftahi yang kalau perempuan ya, dia disambung seperti lalu itu. Kalau dia sifat larang, la taftah kitabak, tidak boleh buka kitabmu. Ya, ini jadi ingat tadi fataha yaftahu artinya membuka. Nah, iftah la taftah ya gitu. Saya ambil contoh ya, saya membuka lemari dengan kunci. Ana aftahul khizana bil miftahi ya, ana aftah al-bab bil miftah ya, atau fatahtul bab, saya telah membuka pintu. Nah, jadi mudah. Nah, ini harapannya bahwa dalam kosakata ini kita bisa kembangkan jadi 5 bisa menjadi 50 ya, kira-kira gitu. Baik, next ya, nastamir al-hiwarul awal, percakapan pertama. Nah, ini percakapannya 2 orang siswa ya. Dan ini kita bisa lihat misalnya Hamid dan Ali ya. Apa yang pertama seperti yang saya katakan, Assalamualaikum ya. Adik-adik bisa praktekkan ya di rumah. Waalaikumsalam. Karena kita tidak ada teman kita yang kita temani bercakap ya, karena ini seharusnya kita praktekkan secara langsung ya, berhadapan ya, berhadap-hadapan ya. Ada yang posisikan misalnya Hamid, ada yang berposisikan sebagai Ali. Nah, lalu setelah misalnya dimulai dari Hamid, Assalamualaikum, maka Ali harus menjawab Waalaikumsalam. Nah itu. Jadi itu yang katakan al-hiwar. Itu dikatakan muhadasah, membiasakan kita dalam berbahasa Arab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya Ali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naharuka sa'idun. Ya, selamat siang. Atau siangmu membawa apa tadi ya? Kalau berbicara naharun siang ya, bahagia bisa gitu. Nah, tapi pada umumnya kita katakan naharuka sa'idun, selamat siang. Sa'idun mubarakun. Jadi Hamid mengatakan naharuka sa'idun. Nah, kita atau misalnya Ali menjawab sa'idun mubarakun. Nah, kalau kita rubah misalnya karena pagi, nah kita rubah misalnya sabahul khair. Nah, Ali menjawab sabahun nur ya, sabahun nur, sabahul khair gitu ya. Jadi biasa sabahul khair, sabahun nur jawabannya. Baik, anak-anakku bisa praktek dari rumah ya. Ini naharuka sa'idun, sa'idun mubarak. Baik. Nah, al-imtihan al-lughatul arabiyyah, apakah sekarang ujian bahasa Arab? Nah, jadi pertanyaannya ya, Hamid tadi al-an imtihan al-lughatul arabiyyah. Kalau misalnya kita membuat pertanyaan lagi, hal al-an imtihan al-lughatul arabiyyah, apakah sekarang ujian bahasa Arab? Apa jawabnya Ali? Naam ya Farid. Nah, ini atas nama Farid ya. Jadi Ali pertanyaannya apakah sekarang ini ujian bahasa Arab? Nah, kita bisa membuat jawabannya berdasarkan nama teman kita, misalnya naam ya misalnya Ali, naam ya Umar, naam ya Safran, naam ya tergantung teman kita. Jadi ini satu contoh saja bahwa ketika kita bercakap
ya kita sebutkan namanya, siapa yang kita temani berbicara. Jadi halal an al-lughatu imtihan lughatul arabiyyah. Na'am ya Farid, na'am ya Hamid, na'am ya Ali, na'am ya Umar. Ya, kita bisa begitu. Tergantung na'am ya. Itu na'am la itu sudah umum ya orang pakai. Jadi ketika Anda bercakap, hal anta tilmizun? Na'am ana tilmizun. Ya, hal anta fallahun? Apakah Anda petani? Lah, ana tilmizun. Nah, bisa begitu. Tapi ini kan jawabannya na'am. Ya. Al-an imtihan al-lughatul arabiyyah. Na'am ya Farid. Ya Arif, la taftah kitabak. Nah, jadi tanya ini, wahai Arif, la taftah kitabak. Nah, ini jadi dia kasih nama temannya, atau nama temannya itu adalah Arif ya. Jadi bisa Ali, Arif, tadi Safran, atau siapa saja ya. Apa pertanyaannya tadi Farid? Ya, saya sama kata tadi Hamid. Kalau dia menjalani misalnya Hamid namanya, tapi ya Arif, la taftah kitabak. Wahai Arif, la taftah kitabak. Wahai Arif, jangan buka. Ya, tadi sudah ada kata fatahayat tahu. Jadi fatahayat tahu artinya membuka. Jadi di sini apa yang disampaikan oleh Farid itu, ya Arif, la taftah kitabak. Wahai Arif, jangan buka kitabmu. Nah, ini seperti yang dipelajari yang lalu itu la nahi. Nah, ini. Jadi la larangan. Jadi misalnya kita la ta'kul, la tashrab, ya. La ya misalnya la tajlis, la takum. Nah, itu artinya la nahi ya, lalu kita sudah pelajari. Hanya sekarang ini diperhatikan dalam bentuk percakapan, misalnya tadi antara Farid dengan Arif ya. Ya Arif, la taftah kitabak. Pak Arif, jangan buka kitabmu. Ini juga karena sementara ujian. Jadi karena dia sementara ujian, maka tidak boleh curang, tidak boleh menyontek. Ya, ini sebenarnya la taftah kitabak. Jangan simpan bukunya di bawah lacinya, terus pada saat ujian lirik-lirik. Ya, jangan seperti itu. Artinya orang tidak jujur kalau seperti itu. Nah, ini satu contoh percakapan mengingatkan temannya supaya dia menjadi anak yang jujur. Naam ya Farid, ya Farid ya, sini ya Farid. Ya wahai Farid. Ya, kalau tadi ya Hamid, naam ya Hamid, naam ya Umar. Karena ini sifatnya dilarang, la taftah kitabak. Naam ya Farid. Ya Farid gitu ya. Oke, ini suatu percakapan sederhana, percakapan sederhana tentang la nahi, larangan antara Arif tadi dengan Farid. Tapi larangannya apa tadi? Larangannya adalah tidak boleh menyontek pada ujian, atau tidak boleh buka buku. La taftah kitabah. Nah, itu percakapan secara singkat menggunakan fiil nahi, fiil larangan ya. Baik, hiwar yang kedua ini yang secara singkat ya antara Zainab dengan Azizah ya. Ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Tentu kalau kita jawab ahlan bik ya, kalau perempuan ahlan biki, kalau laki-laki ahlan bika. Jadi selamat datang ya. Ahlan wa sahlan fil mahad ya, fi madrasah al-mutawassitah Muhammadiyah yang Makassar. Selamat datang di SMP Unismu Makassar ya. Nah, biasa kita temukan kalimat-kalimat ini di depan pintu gerbang. Apakah di sekolah atau di pesantren itu ahlan wa sahlan. Jadi agak mudah kita mempraktekkan karena kita cukup ahlan wa sahlan ya Khadijah, ya Fatimah, ya Umar, ya Ali ya. Tapi kalau kita menjawab ahlan bik ya, selamat datang juga kita. Nah, di sini ya Fatimah la ta'kuli bil yadil yusra. Wahai Fatimah, la ta'kuli bil yadil
yusra. Nah, sedikit saya jelaskan di sini, kenapa di sini dikatakan la ta'kuli. Kalau tadi la taftah. Karena di sini menunjukkan perempuan. Jadi la nahi, ya la menunjukkan larangan itu kalau dia laki-laki, berbeda kalau dia sifatnya menunjukkan perempuan. Kalau perempuan ditambah ya, kalau satu orang. Ya, la ta'kuli. Jadi ini prakteknya ya. Ini prakteknya yang lalu yang kita sudah pelajari, bahwa pada saat kita menggunakan ya, atau la nahi atau fi'il amr kepada perempuan satu orang, ya satu orang laki-laki itu berbeda. Nah, ya Fatimah la ta'kuli bil yadil yusra. Wahai Fatimah, la ta'kuli bil yadil yusra. Tidak boleh makan menggunakan tangan kiri. Ya, walakin ta'kuli bil yadil yumnah, tapi makalah dengan tangan kanan. Kalau kita mau lanjut ya, mau rujukan walakin kuli, ya, tapi makalah dengan tangan kanan. Ya, sudah bisa kira-kira ya dipraktekkan ini. Ya Aisyah, ya Fatimah, ya Khadijah, ya Zainab dan seterusnya. Tapi ini kan bertanya adalah Zainab ya. Ya Fatimah la ta'kuli bil yadil yusra. Ya Azizah kalau misalnya kita mau ganti-ganti saja namanya. La ta'kuli ya, itu tadi larangan. Bil yadil yusra dengan tangan kiri. Naam. Ya Azizah ya. Jadi di sini misalnya kita Azizah dengan Fatimah ya. Naam ya Azizah ya. Ya, wahai Azizah, berarti namanya Fatimah dengan Azizah ya. Ya kalau misalnya Zainab, naam ya Zainab, naam ya Aisyah. Ya, udah ganti saja. Ya, untuk memudahkan kita dalam istimali ismul insan, nama orang, ya tinggal siapa yang ditemani berbicara. Naam ya Ustaz, naam ya Abi ya dan seterusnya. Baik, nastamir. Wala tanami katsiran. Ya, kenapa ini saya tidak ambil lagi, tidak terjemahkan, karena pertemuan sebelumnya kata nama yanamu sudah ada. Ya, nama yanamu itu artinya tidur. Wala tanami katsiran. Wala tanami katsiran. Nah, tidak boleh tidur banyak. Ya, ini larangannya Fatimah. Nah, wala tanami katsiran, jangan banyak tidur. Ya, pada saat belajar jangan pergi tidur. Jadi ini juga menjadi nasihat pada saat kita belajar, anak-anakku ikut belajar, bukan pergi tidur. Jadi nasihatnya ini bukan saja nasihatnya kepada Azizah, jadi nasihatnya juga anak-anakku yang ada di rumah. Ya, la tanami katsiran, jangan banyak tidur. Ya, sedikit-sedikit tidur, pelajarannya terlewatkan. Nah, di sini contoh la nahi, larangan yang sifatnya tidak boleh tidur terlalu banyak. Wala tanami katsiran, la ta'kuli bil yadil yusra. Tidak boleh makan tangan kiri. Wala tanami katsiran, tidak boleh makan tidak boleh tidur banyak. Na'am ya Azizah. Ya wahai Azizah. Ya, saya kira ini percakapan singkat yang kaitan dengan la nahi yang kita sudah pelajari yang lalu. Jadi misalnya Fatimah, assalamualaikum. Nah, dijawablah dengan siapa tadi? Azizah, waalaikumsalam. Nah, sebelum saya tutup, tolong anak-anakku semuanya di rumah, di kerja LKPD-nya, baca lagi materi-materi yang sudah kita pelajari yang lalu untuk menjawab LKPD sekarang ini ya. Nah, materinya untuk hari ini hiwar dan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah buat di LKPD itu agak banyak, ada yang menerjemahkan. Jadi tolong baca semua yang saya sudah ajarkan ya, kita pelajari bersama untuk memudahkan kita menjawab. Jadi sekali lagi dalam proses belajar bahasa Arab ini, pertama hiwar itu memang kita sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi, kita praktek ya, kita cuma dalam situasi dan kondisi kita ini belum bisa belajar secara offline. Jadi kita ya baca sendiri, kita praktekkan secara sederhana seperti yang saya praktekkan tadi. Ya, sekiranya ada temannya, Anda bisa praktekkan secara langsung.
ya jauh lebih bagus lagi. Nah, karena bahasa itu memang harus kita apa istilahnya, biasakan, ya biasakan natakallam, ya nata'awad bi istimadil lughatil arabiyyah fi kulla yawm, ya setiap hari kita harus membiasakan natahaddas, ya kita berbicara istimadil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab, ya ma'ashabina, dengan teman-teman kita, ya yumkin dan asatis anak guru-guru kita, wa mungkin akhawatina fil bait, saudara-saudara kita di rumah yang bisa berbahasa Arab. Saya kira ini secara singkat hari ini, tidak terlalu panjang materinya dibandingkan materi-materi sebelumnya. Tapi harapannya bahwa sekalipun ini dua contoh hiwar antara laki-laki dan perempuan tadi, ya bisa lebih memahami kita atau lebih bisa membedakan tadi nahi itu dalam bentuk percakapan antara Arif dengan Farid, ya itu cukup menggunakan la taftah, kalau perempuan la taftahi, kalau kira-kira itu. Terus antara Aziza tadi dengan Fatimah, kata kuncinya adalah ya la tanami. Kenapa ditambah ya di belakang? Karena dia perempuan. Wala ta'kuli bil yadil yusra, tidak boleh menggunakan tangan kiri karena dia adalah sifatnya perempuan. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya kata-kata atau mufradat itu semakin memudahkan kita dalam bercakap atau dalam hadasa keseharian kita berbahasa Arab. Saya kira seperti ini atau cukup sekian apa yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri ucapan billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.